Pemirsa, Polres Padang Pariaman, Sumatera Barat menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan gadis penjual gorengan Senin siang. Sebanyak 71 adegan di 8 TKP diperagakan tersangka berinisial IS serta sejumlah saksi. Rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan Nia Kurniasari yang dilakukan tersangka berinisial IS diawali dengan adegan tersangka dan saksi membeli gorengan milik korban di kedai di pinggir jalan lintas Padang Bukit Tinggi, tepatnya di daerah Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dalam rekonstruksi tersebut secara keseluruhan ada 8 TKP yang ditelusuri. Pada TKP kedua, tersangka berinisial IS mencegat korban mencekiknya dari belakang kemudian dibawa ke semak-semak. Diperkirakan korban dibunuh di semak-semak dengan melilitkan tali rapia ke leher korban. Kemudian korban dibawa ke pemakaman, diruda paksa, kemudian dikuburkan. Total ada sebanyak 71 adegan diperagakan pada rekonstruksi ini. Sementara itu, 680 personel kepolisian dilibatkan untuk mengamankan jalannya rekonstruksi. Ini tersangka sudah mengikuti 2 TKP, sementara masih di TKP 2 dan ada 8 TKP. Ada beberapa pertanyaan yang dari kejaksaan termasuk dari penyidik yang nantinya bisa ditambahkan di dalam berita acara. Banyak sekali adegannya dan di masing-masing TKP ini kan berkembang ya, antara keterangan tersangka dengan fakta di TKP ini persesuaiannya bisa dibuktikan nanti dari 8 TKP ini. Sebelumnya dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan, ada 2 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Selain IS sebagai tersangka utama, ada MJ alias Dani yang berperan membantu tersangka berinisial IS melarikan diri. Sementara ada 20 orang saksi yang telah dimintai keterangannya. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pria sindikat perampok yang menyasar nasabah bank ditangkap polisi di Nrekang, Sulawesi Selatan. Pelaku dibekuk usai beraksi dan baru kembali dari kampung halamannya di Palembang, Sumatera Selatan. Kamera CCTV merekam 3 sindikat pencurian uang sebesar 70 juta rupiah milik nasabah bank di Nrekang. Pelaku mengendarai 2 motor dan berbagi peran. 1 motor mencari mangsa, sementara 1 lainnya memantau lokasi. Usai melakukan aksinya, polisi menangkap 2 dari 3 orang pelaku, RW dan AW, di sebuah mal di Palembang, Sumatera Selatan. Kedua pelaku dibekuk saat pulang ke kampung halamannya. Palembang di Sumatera Selatan di daerah Kayu Agung. Kalau untuk LP-nya itu sendiri dan dia beraksi kapan dan kerugiannya berapa? Kerugian untuk sementara lebih kurang ya 70 juta. LP-nya untuk sementara kami deteksi ada di daerah Nrekang. 1 pelaku UM kini masih buron dan terus diburu polisi. Selain 2 pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti motor yang digunakan saat beraksi. Anda kembali di iNews Prime, pemirsa. Aksi pelemparan terhadap armada bus Trans Jatim terjadi di Jalan Akses Suramadu. Aksi ini menuai kecaman keras publik usai video detik-detik pelemparan ini viral di media sosial karena terekam kamera CCTV. Salah satu bus Trans Jatim Koridor 5 mengalami pelemparan oleh orang tak dikenal. Nampak pada video, bus ini melaju dari arah Bangkalan menuju Surabaya. Namun ketika baru melewati jalanan menurun di Jalan Akses Suramadu, tiba-tiba sebuah benda keras menghantam kaca bus di sisi kiri. Bunyi hantaman benda tersebut membuat para penumpang kaget dan meminta sopir bus berhenti serta menepi sejenak. Beruntung kaca bus hanya mengalami retak dan tidak ada korban luka dalam kejadian ini. Bus Trans Jatim Koridor 5 yang melayani rute Bangkalan Terminal Bungur Asih, Surabaya ini baru beroperasi sejak 1 minggu lalu. Pelemparan batu pada kendaraan tentu saja menebar teror bagi para pengendara lain dan masyarakat.
Saya berharap pada seluruh masyarakat untuk ikut mengawasi dan memantau apabila ada oknum-oknum baik dari luar maupun dari dalam Bangkalan yang kira-kira atau sudah terindikasi ingin melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan dalam artian menghambat perkembangan Bangkalan, tolong dilaporkan dan tolong dikasih tahu. Ikut diberikan penjelasan. Bangkalan akan sejahtera apabila masyarakatnya kompak. Sementara Dinas Perhubungan dan Polres Bangkalan sendiri akan segera melakukan koordinasi guna menindak tegas oknum-oknum masyarakat yang telah melakukan pelemparan tersebut. Selain keberadaan anak jalanan, masyarakat menduga aksi pelemparan ini dilakukan preman-preman di Jalan Akses Suramadu yang merasa terganggu karena keberadaan bus Trans Jatim ini telah mengganggu dan menghilangkan sebagian penghasilan mereka yang selama ini mereka dapat dari moda transportasi konvensional. Kita ke informasi lain, pemirsa. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil ziarah ke makam pahlawan Pangeran Jayakarta di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dalam kunjungannya, RK menyebut untuk mengenal Jakarta harus dimulai dari mengenal sejarahnya. RK juga menyebut akan belajar sejarah Jakarta karena kota Jakarta global saat ini tidak jauh dari nasihat pendirinya. Selain itu, kedatangan RK juga untuk mendoakan kearifan sang pahlawan. RK juga menegaskan apabila terpilih nantinya, ia akan menyelesaikan permasalahan satu persatu di Jakarta. Salah satunya perluasan bidang tanah makam Pangeran Jayakarta. Bagian dari mempelajari Jakarta dengan paripurna dimulai selalu dari sejarah ya, dan sejarah pertama Jakarta yang tadi 1527 adalah salah satu titik yang termulianya adalah makam Pangeran Jayakarta. Kita belajar secara bacaan tapi juga belajar secara ziarah, kan begitu. Bung Karno bilang kan jas merah ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jadi kita belajar kearifan, hikmah apa, sehingga Jakarta kota global pasti tidak akan jauh dari nasihat-nasihat para pendiri Jakarta. Kearifan lokal, kebudayaan, termasuk pelestarian. Pemirsa, calon wakil gubernur nomor urut 3, Rano Karno berkunjung ke kawasan Keramat Jati, Jakarta Timur. Saat kunjungan ini, Bang Dul menyoroti persoalan PPSU, kaum disabilitas, dan lansia. Di hadapan warga, Rano mengatakan akan membenahi aturan soal perekrutan tenaga PPSU. Ia menyerap aspirasi warga yang menyoroti soal persyaratan menjadi PPSU yang membutuhkan ijazah dan pengalaman pekerjaan. Rano berjanji ke depannya perekrutan tenaga PPSU Jakarta tidak akan dipersulit dengan persyaratan ijazah dan pendidikan. Ia juga menyinggung tentang produktivitas lansia dan memberi contoh pekerjaan yang bisa dilakukan lansia di luar negeri. Lansia ini akan juga menjadi prioritas karena jumlah lansia di Jakarta cukup banyak, sangat banyak. Artinya harus menjadi satu pemikiran terobosan utama kita, bahwa lansia itu bukan berarti orang yang sudah tidak berguna. Kalau kita melihat di negara seberang, misalnya di Singapura, maaf, orang di sana lansia masih kerja. Pemirsa, debat perdana Pilkada DKI Jakarta yang digelar di Grand Ballroom J-Expo Kemayoran Jakarta berlangsung ketat. 3 pasangan calon saling adu gagasan demi penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta menjadi kota global. Debat perdana Pilkada DKI Jakarta yang diselenggarakan di Grand Ballroom J-Expo Kemayoran Jakarta berlangsung ketat. 3 paslon saling adu gagasan menanggapi topik yang disampaikan panelis. Salah satu topik menarik adalah kemacetan Jakarta. Ridwan Kamil berujar, mengatasi kemacetan salah satunya berinovasi perahu lintasan 13 sungai di Jakarta dan memfasilitasi peningkatan kualitas transportasi publik seperti busway. Mengatasi macet ada 2 ideologi. Ideologi memfasilitasi pergerakan MRT, LRT, Transjakarta, busway, bikeway, dan lain sebagainya. Kita mungkin akan coba berinovasi membuat riverway atau perahu melintasi 13 sungai di Jakarta. Kemudian juga perluasan yang namanya flyover masih dibutuhkan secara reality.
Namun Cagup nomor urut 3 Pramono Anung menegaskan, macet Jakarta tak bisa hanya mengandalkan Transjakarta saja. Harus ada pengaturan transportasi publik dari ujung hingga ke daerah penyangga. Pramono berniat memperluas rute bus Trans Jabodetabek. Transjakarta tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan macet di Jakarta. Aglomerasi telah ada, maka yang harus dilakukan adalah Trans Jabodetabek. Untuk itu, maka harus diatur dari ujungnya. Saya termasuk yang akan membebaskan 15 golongan yang sekarang ini sudah naik busway gratis, maka mereka naik MRT dan LRT juga gratis. Sementara itu, calon gubernur nomor urut 2, Dharma Pongrekun, berapi-api menjawab pertanyaan dari Ridwan Kamil terkait penanggulangan pandemi COVID-19. Pongrekun meyakini pandemi adalah agenda terselubung asing. Pandemi ini adalah agenda terselubung dari asing untuk mengambil alih kedaulatan negara. Sehingga terlihat sekali begitu rapuhnya bangsa ini sampai harus mengikuti, istilahnya saja ikut. Kenapa bukan Taufik? Kenapa ngikutin COVID? Bahkan banyak dari antara kita yang tidak paham bahwa PCR yang dipakai selama ini boleh diuji, itu bukan untuk mengetes virus. Debat pertama ini berlangsung kondusif dan ditutup dengan ketiga paslon yang saling bersalaman dengan akrab. Debat kedua akan digelar pada Minggu 27 Oktober 2024 mendatang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dari hasil debat calon gubernur dan calon wakil gubernur pada Pilkada Jakarta 2024 semalam, kami melakukan polling terbuka sejak kemarin malam. Dan hasil akhir hingga pukul 20.15 waktu Indonesia Barat, kami memperoleh hasil sebagai berikut. Pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono memperoleh 30%. Kemudian pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kunwardana 7%. Sementara itu pasangan nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno menduduki peringkat pertama dengan perolehan suara sebesar 63%. Kami akan melakukan polling terbuka kembali pada debat Pilkada Jakarta yang kedua pada tanggal 27 Oktober 2024 mendatang. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri berziarah ke makam Bung Karno di Kota Blitar hari ini. Dalam kesempatan tersebut dipastikan pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati akan diupayakan sebelum pelantikan Presiden. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri bersama rombongan berziarah ke makam Bung Karno di Kelurahan Bendogerit, Kota Blitar. Megawati berziarah ke makam ayahandanya setelah sebelumnya melawat ke luar negeri dari Rusia dan Uzbekistan. Megawati memanjatkan doa untuk Bung Karno. Dalam kesempatan ini, melalui Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, disampaikan bahwa pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri dipastikan akan digelar. Pertemuan diupayakan terjadi sebelum pelantikan Presiden pada 20 Oktober mendatang. Pertemuan ini merupakan hal yang baik sebagai bagian silaturahmi bangsa. Pertemuan merupakan hal yang baik, bagian dari silaturahim bangsa, pemimpin bangsa, dan komunikasi secara intens sudah dilakukan, tinggal menunggu momentum yang tepat. Tentu saja momentum yang tepat itu diharapkan sebelum pelantikan Bapak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia yang akan datang. Sebelum berziarah ke makam Bung Karno, Megawati terlebih dahulu melayat ke Pendeta Romo Antonius Beni Susetio di Malang. Setelah dari Blitar, rombongan PDI Perjuangan melanjutkan perjalanan ke Jakarta melalui Bandara Doho Kediri. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, dan Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Sekretariat Jenderal DPR meninjau kondisi rumah dinas anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan. Saat meninjau, kondisi rumah terlihat rusak dan tidak terawat.
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar meninjau rumah jabatan atau rumah dinas anggota DPR di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Tinjauan dilakukan pada 2 rumah yang kosong. Rumah itu memiliki tipe yang sama, yaitu berlantai 2, serta terdapat cat yang mengelupas pada dinding rumah tersebut. Sekjen DPR mengatakan setiap hari ada keluhan 12 hingga 20 anggota DPR yang menempati rumah tersebut. Keluhan rata-rata karena kebocoran hingga adanya tikus dan rayap di rumah dinas tersebut. Ini yang sudah kami laporkan pada pimpinan DPR dan waktu itu sudah dilakukan juga rapat konsultasi dengan fraksi-fraksi sehingga di tanggal 24 kemarin diputuskan dan disepakati untuk kedepannya akan diberikan dalam bentuk tunjangan. Nah, tunjangan ini tentu adalah bagian dari bagaimana cara kami memberikan layanan kepada Dewan, karena persidangan-persidangan yang dilakukan, kegiatan yang dilakukan Dewan itu sangat padat, sehingga sudah selayaknya lah anggota-anggota Dewan itu bisa memiliki hunian atau tempat tinggal itu yang layak, yang tenang, yang bisa produktif dalam mengerjakan tugas-tugas konstitusinya. Sekretariat Jenderal DPR telah menyampaikan kondisi rumah dinas tersebut kepada pimpinan DPR. Laporan itu juga telah ditindaklanjuti untuk memberikan semacam kompensasi untuk hunian kepada setiap anggota DPR yang ada. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, wacana tunjangan rumah anggota DPR menuai sorotan. Meski nominalnya masih dalam pembahasan, namun kondisi rumah dinilai sudah tidak layak dihuni anggota DPR. Yang kami muliakan, telah kita dengar bersama-sama agama sumpah janji anggota DPR periode 2024-2029 tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas. Mereka mendapatkan kompensasi pengganti berupa tunjangan perumahan setiap bulan. Sekretariat DPR beralasan rumah dinas anggota DPR yang ada saat ini sudah banyak yang rusak dan biaya pemeliharaannya tidak lagi ekonomis. Meski tunjangan tersebut akan cair setiap bulan, namun hingga kini Sekretariat Jenderal DPR masih menggodok nilai tunjangan untuk hunian anggota DPR. Tetapi secara ekonomis memang rumah dinas tersebut kalau itu dipertahankan memang banyak sekali biaya pemeliharaan yang harus dikeluarkan untuk sebuah rumah yang layak dihuni gitu ya, karena mengingat usianya. Nah, lalu berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan berapa sih besaran yang akan diberikan kepada Dewan, kami dari tim Biro Perencanaan di bawah Deputi Administrasi masih mengidentifikasi besaran-besaran rumah di seputaran Senayan, Semanggi, sampai dengan daerah Kebayoran, bahkan juga di beberapa tempat titik di Jabotabek, itu sebenarnya tingkat idealnya berapa? Rencana pemberian kompensasi hunian pada anggota DPR menuai sorotan dari masyarakat. Pasalnya, besaran nominal harga rumah di wilayah sekitar kompleks DPR tergolong fantastis. Meski demikian, kondisi rumah dinas anggota DPR yang memprihatinkan juga dirasakan oleh anggota DPR. Kondisi rumah yang bocor dan penuh rayap jadi alasan utama anggota Dewan enggan menghuni rumah dinas. Tentu tergantung kepada keputusan pimpinan dan kesekjenan terkait apakah tetap melanjutkan menghuni rumah dinas ataukah dikonversi terhadap nilai yang tentu secara realistis sesuai dengan apa yang ada di Jakarta. Memang kondisi rumah itu setiap periode kan selalu direnovasi. Saya kan sudah berulang kali juga menghuni di Kalibata misalkan. Kondisi rumahnya selalu bocor, bahkan terakhir-terakhir ini banyak rayap gitu ya. Artinya bahwa memang sepertinya untuk perawatannya sangat tinggi gitu ya. Dan ini memang harus dihitung betul. Apakah rencana untuk mengubah fasilitas rumah dinas anggota DPR menjadi tunjangan perumahan
tertuang dalam surat edaran Sekjen DPR kepada anggota DPR. Surat tersebut ditandatangani oleh Sekjen DPR pada 25 September 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Prime pemirsa. Hari ini total 40 warga negara Indonesia dan 1 warga negara asing tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Mereka dievakuasi dari Lebanon pasca serangan Israel yang terjadi sejak akhir September lalu. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengevakuasi total 40 warga negara Indonesia dan 1 warga negara asing dari Lebanon. Mereka tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. 20 WNI dan 1 WNA tiba pada Senin pagi, sedangkan 20 WNI lainnya tiba pada Senin sore. Kedatangan para WNI tersebut oleh perwakilan Kemenlu. Seluruh WNI yang telah dievakuasi ini kemudian akan dipulangkan ke keluarga masing-masing. Ke-41 evakui ini merupakan bagian dari proses evakuasi WNI melalui jalur darat ya, yang kompleks dan panjang dari Beirut menuju ke Damaskus, kemudian ke Amman, dan kemudian kita terbangkan ke Jakarta. Ya, alhamdulillah semuanya tadi bersama kementerian lembaga terkait kita sudah periksa kondisi mereka sehat ya, dan dapat melanjutkan perjalanan ke daerah asal masing-masing. Sejumlah WNI yang mayoritas merupakan mahasiswa di Lebanon mengaku senang sekaligus sedih setelah dievakuasi dari Lebanon. Sebab meski mereka kini berada di tempat yang aman, namun serangan Israel di Lebanon menyebabkan studi yang dijalankan harus terhenti sementara. Sedih sekali, Pak. Sebab kita datang ke Lebanon kan dengan tujuan studi, belajar gitu. Dengan masa 5 tahun atau 4 tahun tergantung. Tapi pada akhirnya kita harus pulang sebelum jangka waktunya gitu, sebelum kita lulus. Saya di sana masih sekitar 2 tahun. 2 tahun ya, masih semester 3. Mula-mulanya itu hanya bom sonik aja awalnya itu. Tapi mulai udah hari demi hari kita dengar dan akhirnya sekarang mulai pengeboman itu. Awalnya cuma ngebom gedung-gedungnya aja, tapi sekarang udah jalan-jalan itu dibom karena untuk mengepung targetnya kan. Jadinya jalan-jalannya itu dibom, jadi kita sulit untuk bepergian. Eskalasi serangan Israel ke Lebanon membuat puluhan WNI di Lebanon kini telah dievakuasi ke tanah air. Puluhan WNI dievakuasi menggunakan penerbangan komersil. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan.